Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, hari ini Kamis 25 Agustus 2022, firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Maka marilah kita persiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Efesus pasal pertama ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di bahasa Batak didok, ai di pabotohon ibanado, tu hita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona, naung pinahotnai di bagasan dirina. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristuslah janji Allah, itulah judul teks kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pesan utama keseluruhan kitab Efesus dari Paulus ini adalah kesatuan dalam iman kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Karena Allah telah menetapkan bahwa di dalam Kristuslah jalan kehidupan yang kekal dan jalan keselamatan, serta penguasa di bumi dan di surga, maka pondasi iman yang kuat kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita adalah agar tetap memelihara kesatuan dalam perbedaan sebagai cerminan dari manusia baru di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, karena Allah telah menetapkan rahasia kehendak-Nya di dalam Kristus dan untuk masa yang akan datang, di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu Efesus 1 ayat 7. Itu dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Paulus mengatakan, itu ada di dalam Kristus. Karena di dalam iman kepada Kristuslah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Dia kita mengetahui keberadaan Allah dan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya diberikan kepada kita. Dalam Roh Kuduslah ada jaminan bagian kita untuk sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi kemuliaan-Nya. Karena Bapa telah memilih kita sebagai anak pewaris dalam Yesus Kristus, Dia menginginkan kita agar hidup kudus dan tak bercacat, karena kita dianugerahkannya kemuliaan, mempersatukan kita yang percaya dalam Kristus, sehingga materai Roh Kudus menjadikan kita agar tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya nats ini akan menguatkan kita, maka kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita, dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari ini. Engkau tetap menguatkan kami, memelihara kehidupan kami,
menambahkan hari-hari yang baru untuk kami jalani, menambahkan kekuatan, umur yang panjang, dan juga sukacita. Kiranya berkat-Mu juga akan semakin melimpah dalam kehidupan kami. Berkati untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan untuk setiap para jemaat-Mu dalam beraktivitas, kiranya Tuhan yang tetap memimpin langkah mereka untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.